Selamat malam jemaat yang terkasih, khususnya bagi setiap kita yang terlibat di dalam Komsel. Sebagaimana yang kita ketahui, kita telah memasuki di bulan Mei ini. Dan ini adalah kali ketiga pertemuan Komsel kita, dan kita sudah memulai di bulan Maret dengan Komsel Raya melalui pertemuan Zoom. Lalu di bulan April kemarin kita sudah diajak untuk membahas satu tema, dan hari ini atau pada malam hari ini kita diajak untuk melanjutkan dalam tema yang berikutnya. Ada hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan pelayanan Komsel ini. Sebagaimana yang kita tahu sejak tahun lalu tatkala pandemi ini dimulai, maka kita sudah jarang bertemu atau katakanlah memang tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara online oleh Komsel masing-masing yang diatur oleh para gembala wilayah. Dan kali ini di tahun 2021 ini presentasi untuk materi-materi Komsel kita akan mulai melibatkan jemaat, dan Bapak Ibu sudah bisa melihat presentasi yang di bulan April yang lalu. Dan kali ini nanti teman-teman dari wilayah 4 akan mempresentasikan materi yang akan kita bahas bersama, yaitu di Komsel masing-masing. Dan biarlah itu juga boleh menolong kita untuk kita memiliki sebuah gambaran sebelumnya. Dan nanti juga akan dilibatkan Komsel-Komsel yang lain, Komsel 7, atau mungkin Komsel-Komsel lain yang sudah mempersiapkan diri untuk pertemuan-pertemuan di bulan-bulan berikutnya. Bapak Ibu, ada satu hal yang harus kita pegang ketika kita bicara sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Kita memang harus bertumbuh, kita harus berakar, bertumbuh, dan kita harus berbuah. Dan saya rasa Tuhan memiliki sebuah cara yang unik begitu ya, untuk menumbuhkan setiap kita. Kepada setiap kita diminta untuk menjadi orang yang tekun di dalam pembelajaran firman Tuhan. Diminta untuk tekun dalam kehidupan doa kita, memiliki disiplin rohani yang kuat. Tetapi satu hal yang kita tidak bisa tinggalkan, kehidupan bersama komunitas. Dan kita harus sadar, kita akan bertumbuh di dalam sebuah komunitas. Bahkan ada seseorang dengan prinsipnya mengatakan orang yang tidak mau hidup dalam sebuah komunitas dapat dipastikan dia tidak akan mengalami pertumbuhan kerohanian secara sehat. Mungkin kognitifnya dia memiliki banyak pemahaman, tapi pertumbuhan rohani itu tidak identik hanya kepada pemahaman-pemahaman secara kognitifnya. Nah, saya rindu Bapak Ibu boleh menikmati setiap presentasi yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan dengan komselnya masing-masing. Dan biarlah itu juga boleh menjadi sebuah pengantar sebelum kita akan masuk di dalam kelompok-kelompok komsel kita yang akan kita ikuti di dalam mungkin secara online, baik melalui WhatsApp group atau mungkin melalui Zoom dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu akan diberkati dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dan semua yang sekarang ini juga ikut menyaksikan. Tentunya ini adalah saat di mana Bapak Ibu yang menyaksikan ini diajak untuk terlibat di dalam komsel. Memang komselnya akhirnya terjadi di keluarga masing-masing. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kalau di beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara menyaksikan beberapa hamba Tuhan menolong di dalam pengajaran komsel. Sekarang mulai melibatkan juga untuk mereka yang menjadi anggota komsel. Mari kita mulai komsel kita. Kita akan membicarakan banyak tentang tema peran komunitas dalam perjuangan hidup. Nah, kita akan mengawalinya dengan menaikkan satu buah pujian yang menceritakan tentang banyaknya yang sudah kita lewati di dalam doa, di dalam segala sesuatu, ya tentunya mengandalkan Tuhan. Kita naikkan pujian ini.
Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela. Namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela. Namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pujian yang barusan kami perdengarkan, kami naikkan sebagai wujud dari pengakuan iman kami. Sesungguhnya kami tidak hanya datang ketika kami berdoa itu kepingin sesuatu kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya ketika kami datang di dalam doa, di dalam ibadah-ibadah kami, di dalam pertemuan-pertemuan sebagaimana pada malam hari ini, itu harusnya terbit dari hati kami yang paling tulus, hati kami yang paling dalam, karena kami kangen dengan Tuhan, karena kami rindu dengan Tuhan, karena kami juga rindu dengan teman-teman kami yang lain. Selama pandemi, waktu telah berlalu, kami nggak bisa bertemu secara fisik. Tetapi baiklah, pertemuan-pertemuan fisik yang belum bisa terjadi, itu tidak mengurangi sukacita kami untuk terus belajar firman. Pada malam hari ini kami mau belajar banyak arti penting daripada komunitas di dalam perjuangan hidup kami. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir dari komsel ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang ada di sini maupun teman-teman yang ikut menyaksikan di dalam jalannya komsel, kita tahu banget bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana saudara terus berjuang. Ya, hidup saudara dan saya dan semua orang itu semuanya sama, susah. Nah, di dalam perjuangan hidup yang semakin sulit, yang semakin susah ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan berjuang sendiri atau kita bersama-sama dengan teman yang lain? Nah, kita tentunya juga punya teman kan? Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga pasti punya teman. Nah, kita akan diskusikan dulu. Nanti
Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini akan dipandu dengan beberapa pertanyaan. Nah, dari teman-teman juga nantinya akan membicarakan hal yang sama berkaitan dengan topik-topik yang nantinya kita akan bicarakan. Nah, sekarang lihat di tayangan ada beberapa topik itu. Bapak Ibu boleh diskusikan dengan anggota keluarga yang lainnya atau teman-teman yang ada di sekeliling Bapak Ibu Saudara. Nah, teman-teman, tadi kita sudah berdiskusi. Nah, kira-kira nih, saya mau bertanya sama Rina. Kira-kira Rina, apakah punya grup-grup di WA atau di media sosial yang lain? Punya. Punya. Ya. Kalau punya, Tri sekarang, punya berapa grup? Kira-kira 10 ada. 10 ada? Iya. Oke. Nah, kalau 10 nih ya, saya mau tanya sama Saudari Lin. Dari 10 itu kira-kira merasa terganggu nggak sih? Atau baik-baik saja? Kadang merasa sih. Kadang merasa. Yang kurang penting. Terus triknya supaya tidak terganggu? Silent selama 1 tahun. Silent selama 1 tahun, menarik ya. Ini sesuatu yang bagi saya ini real loh terjadi Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara pernah mengalami atau tidak ya. Nah, sekarang saya ke Silvi. Tadi bicara banyak tentang grup-grup. Tadi ada yang merasa terganggu. Kira-kira menurut Silvi pernah nggak sih ada temen yang left group gitu? Ada. Ada, Iya. pernah. Atau kamu sendiri pernah left group? Enggak pernah. Nggak pernah, oke. Iya. Menarik ya. Ada yang live group, terus kemudian kira-kira menurut kamu nih, mereka live group itu kenapa? Karena di grup WA itu mungkin nggak berpengaruh positif buat dia. Oh, tidak berpengaruh positif buat Iya. dia. Kalau Saudari Lin pernah mengalami itu juga melihat? Saya sendiri pernah Oh, live. Pernah live. Oke. Ngaku dosa ini. Itu karena grup yang dimiliki itu sebetulnya anggotanya hampir sama dengan grup yang satu lagi. Jadi menurut saya nggak usah gitu loh. Buat apa? Jadi sia-sia. Jadi saya permisi leave. Permisi ya, leave. Karena udah ada grup yang satu lagi. Seperti itu. Menarik ya. Nah, ada nggak sih alasan-alasan tadi bilangnya sia-sia dong, double group dan lain sebagainya. Ada yang alasan lain kenapa sih perkiraan-perkiraan kalian kenapa sih mereka left? Mungkin menurut saya di satu grup itu ada yang sering posting foto-foto atau video atau makan makanan itu yang membuat memori penuh ya. Oh, jadi live grupnya sih bukan berarti karena suka nggak suka, tapi ngomong ini cukup mengganggu nih karena ada muatan-muatan foto, video yang nggak berguna atau yang dipandang terlalu banyak memenuhi memori di handphonenya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya kita juga pernah mengalami hal yang sama atau kita semua juga pernah melakukannya live. Nah, pertanyaannya sekarang nih sedikit berubah dari yang tadi negatif, sekarang yang positif. Merasa pernah nggak mendapat berkat dari grup itu? Iya. Pernah. Nah, kira-kira saya mau tunjuk satu. Saudari Lin gimana? Pernah nggak dapat berkatnya apa? Pernah, kayak grup GBAB itu kan berkatnya setiap hari. Jadi berkat firman Tuhan dibagikan. Kalau dari Silvi? Terkadang ada share-share kata-kata yang menguatkan hati. Menguatkan hati, Menghibur. menghibur. Menarik ya. Kalau dari Rina? Kalau ada hal yang nggak tahu jadi tahu. Oh, jadi pengetahuannya nambah. Gitu. Kalau dari Tri?
Iya, informasi dari luar-luar itu juga yang Oh, perlu. jadi informasinya selain nambah juga bukan hanya melulu informasi A, Iya. tapi bisa B, bisa C gitu ya. Nah, kira-kira ini menarik ya. Kita akan membicarakan banyak tentang komunitas. Bapak Ibu Saudara, di grup itu juga komunitas. Nah, tapi sebelumnya kita mau membaca firman Tuhan. Yuk, silahkan bergiliran 2 ayat mulai dari Saudari Lin. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Silakan Saudari Silvi. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Rina. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara Tri. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saya akan baca ayat yang paling terakhir. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, ini bagian firman Tuhan yang menarik, kita mau pelajari bersama. Ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu Saudara juga bisa simak nantinya di tayangan, pertanyaannya akan ada. Nah, pertanyaannya begini nih, yang pertama-tama nih. Belajar memilah-milah pertemuan grup atau komunitas. Bagaimana kata firman? Nah, belajar memilah-milah grup. Maksudnya belajar, kita suruh belajar memilah yang seperti apa? Dari Saudara Silvi. Pertemuan atau grup yang paling utama adalah pertemuan grup orang percaya. Oh, jadi menurut Silvi, harusnya yang paling diutamakan kalaupun ada grup dan pertemuan itu adalah yang paling utama adalah orang percaya, gitu ya. Tadi firman tadi di ayat yang ke-13 jelas ya membicarakan itu ya. Di situ dikatakan tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulunya jauh sekarang jadi dekat. Jadi kita semua yang dulunya jauh dari Tuhan sekarang jadi dekat, saling dekat satu dengan yang lain. Jadi itu menarik ya, bahwa hanya sebetulnya yang paling positif itu adalah kumpulan orang-orang percaya, betul? Yang berikutnya lagi kalau ngomongin tentang sebetulnya kenapa menguntungkan? Kenapa itu dipandang baik? Kira-kiranya ada yang bisa menolong nggak? Kenapa sih tadi orang percaya itu harus diutamakan? Atmosfer yang tercipta penuh damai sejahtera tanpa perseteruan. Silvi bisa nambahin lagi bahwa ternyata di sana itu atmosfernya beda gitu loh. Mungkin di grup-grup yang lain mungkin atmosfernya sekuler banget ya. Saya nggak tahu ya, pernah saya punya pengalaman grupnya di sekuler yang diupload itu tayangan-tayangan dalam tanda kutip tidak senonoh gitu. Ya, saya nggak tahu tuh ada gambar yang semi-semi porno kah atau gambar porno beneran kah? Saya juga merasa tersinggung. Saya katakan, maaf ya, ini kan grup umum. Kenapa tayangannya kayak begini? Nah, kayak gitu. Jadi itu jadi dilema, nggak damai sejahtera hati saya itu ngikutin grup kayak gitu. Saya nggak tahu ya teman-teman pernah mengalami itu tidak ya. Tetapi menarik tadi kata Silvi ya, bahwa kita harus memilah setiap grup. Yang paling enak dipilih itu ya grupnya orang percaya, karena di sana circle-nya harusnya penuh dengan damai sejahtera ya, dijauhkan dari gesekan meskipun pastinya ada gesekan pastinya ya. Nah sekarang ini ayat yang pertanyaan kedua nih ya dari Rina nih. Apakah yang harus dihindari ketika berada dalam komunitas? Apa yang harus dikembangkan? Harus menghindari perpecahan. Oh, harus menghindari perpecahan. Betul ya. Karena tadi kan ngomongnya harus penuh dengan damai sejahtera, tapi kenapa
ya kadang tuh pikiran orang lain-lainnya. Kita nggak bisa ngerti hatinya, betul? Kita nggak bisa pikirannya juga ngerti. Tapi kalau orang percaya itu, kalau sudah ada di dalam Tuhan tadi katakan bahwa harusnya ada penuh damai sejahtera, yang gesekan-gesekan itu harusnya mulai jadi minimal ya. Jadinya kalau kita ngomongin tentang si A bahasanya biar lebih halus ngomonginnya gimana ya. Atau cara ngomongnya tidak lewat di grup langsung, tapi personal chat biasanya ya. Nanti dia tersinggung loh ya dan lain sebagainya. Betul ya? Kira-kira begitu ya. Nah, Saudara Lin ada nggak mau nambahin? Kalau tadi ngomongin yang harus dihindari adalah yang bikin pecah atau perpecahan. Membawa damai. Membawa damai. Jadi usahakanlah semuanya mendatangkan dinginnya hati ya. Ya. Hati kita jangan sampai panas. Lalu kenapa nggak sampai panas? Berarti kita juga harusnya bikin orang lain nggak panas hati juga ya. Betul. Kita maunya kan semuanya damai. Nah terus ada lagi yang mau ditambahkan di bagian, ingat nggak Filipi 2:3-4 itu? Harus menjadi berkat berarti. Harus jadi berkat. Jadi apapun yang dibicarakan di dalam komunitas, mikir dulu gitu. Jadi kalau saya ngetik jempol saya itu harus dikendalikan sama pikiran. Jangan emosi atau seenak-enak udel jempolnya itu ngetik gitu ya. Nah itu loh ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menarik ya. Firman Tuhan katakan setiap komunitas, kumpulan itu harusnya mendatangkan damai, tidak perpecahan. Terus kemudian di situ ada koinonianya, berbagi menjadi berkat. Terus kalau ada yang menderita disupport, betul ya. Saling membangun. Oke, sekarang yang ketiga nih, tujuan kita untuk berkomunitas itu apa, Saudara Tri? Menjadi kawan sewarga, yakni warga surgawi. Menjadi kawan sewarga, warga negara surgawi. Ini bagus banget Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita tujuannya bikin grup musuhan, saudara keluar, betul. Saudara keluar aja. Tapi kalau bikin grup itu untuk menjadi berkat, menjadi kawan, nambah saudara, saudara ikuti. Ya, jadi cirinya gitu. Apalagi ini sekarang ini zaman susah, betul? Zaman susah. Tambah pikiran kita susah gitu ya. Kita tuh sudah kerja juga banyak masalah misalnya. Baca grup, ya ampun. Ya, saudara ngerti ya sekarang ini. Jadi kalau kita mulai milah-milah deh. Kalau bisa sudah cukup. Ini grup ini nggak bagus. Ini grup yang bagus, saya pertahankan. Terutama orang percaya. Pertahanin. Karena di situ betul-betul kita semua mendapat support, mendapatkan tadi pengetahuan yang baik, kita menjadi lebih bijak di dalam banyak hal. Bisa bertumbuh di sana. Tadi Lin tadi bilang bahwa ada semacam tadi ada pengalaman GBAB misalnya ya. Ikut GBAB semua kan? Ikut kan? Iya. Nah, di GBAB itu diingatkan bahwa kita harus baca Alkitab, betul? Nah, itu menarik ya. Nah, jadi kalau seandainya kita lakukan bersama, nggak ada pertengkaran di dalam grup, orang lain melihatnya apa sih? Orang lain melihat kita gimana? Kompak. Ada kesatuan. Ada kesatuan, betul. Jadi itu menjadi kesaksian yang baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga. Bicara tentang grup kita itu adem ayem, enak, happy terus, itu tuh dilihat sama orang, diikutin sama orang, itu jadi berkat. Jadi inilah pentingnya, kenapa sih kita perlu komunitas dalam perjuangan hidup? Supaya hidup kita nggak susah. Kalaupun susah, ada yang support, ada yang menghibur, membantu. Sekarang pertanyaan paling terakhir. Kita nggak usah ngomong yang negatif-negatif. Saya kepingin mendengar satu kesaksian dari kalian, mungkin satu kalimat atau satu kata boleh. Dari grup Komsel
yang Bapak Ibu Saudara di rumah juga ikutin. Satu yang positif, kira-kira selama perjuangan pandemi ini apa yang dirasakan? Mulai dari sebelah kiri saya sekarang. Saling mendukung dalam Ada dukungan. Ya, ada dukungan. Membawa sukacita. Ada sukacita, ya. Ada loh teman-teman yang suka bikin rame di situ. Nah, biasanya yang gitu-gitu tuh tertentu ya. Saya ini termasuk orang yang kalau ada yang ngegongin, saya baru ngegong juga ya. Jadi artinya ada yang begitu ya. Silvi, Mendapatkan hal-hal yang positif dan baik. hal-hal yang positif, yang baik, yang itu juga bisa membangun kita bertumbuh ya. Iya. Iya, oke. Ya, di dalamnya kumpulan ii, susu-susu, cece-cece, meme-meme, jadi merasakan ada kasih sayang di dalamnya. Nah, ada kasih sayang, apalagi perantauan ya. Betul sekali. Saya juga merantau Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya ada apa-apa, misalnya saya butuh dokter A, oh langsung cepet ada nih. Kemarin ada yang nanya dokter gigi di mana ya, yang bagus, sebutin gitu ya. Terus ada yang bilang, oh saya kepingin lagi ngidam nih, wow kan yang ibu-ibu hamil tuh, lagi ngidam kolak gitu. Oh ini aja gitu ya. Tapi ada yang bagus juga loh ya, lagi kepingin ini, tiba-tiba nongol di depan pintu itu surprise banget ya. Orang-orang yang penuh kasih luar biasa disediakan Tuhan ada di grup Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sudah mengulas banyak, ada positif yang luar biasa. Kira-kira Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga mengikutinya. Mari kembangkan itu. Nah, kita akan tutup komsel kita pada malam hari ini. Kira-kira kita mau mendoakan bagi komunitas kita. Ada yang mau didoakan? Kira-kira pokok doanya apa? Rina, ada yang mau didoakan tentang komunitas kita? Supaya makin bertumbuh. Supaya makin bertumbuh, ya betul, ya supaya kita semua makin bertumbuh. Tadi ada yang mau didoakan? ada damai sukacita di dalam. Damai sukacita di dalam. Kalau dari saya nih, yang tadi live group kita doakan juga ya, supaya dia join lagi gitu ya. Bapak Ibu Saudara ya, doakan juga yang live group itu ya. Ya, supaya yang di dalamnya termasuk saya sendiri tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Ya, jadi batu sandungan supaya tidak jadi batu sandungan. Silvi ada yang mau didoakan? Supaya komsel kita, grup kita lebih kompak, Lebih dan kompak, bersatu. lebih bersatu lagi. Ya, mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan juga jagai komunitas kita saling bertumbuh satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sekali lagi datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur karena kami menyadari betul bahwa kami adalah orang-orang percaya yang dimana dipanggil Tuhan untuk menjadi kawan sewarga, dimana kami harus saling support tentunya. Jadikan kami ya Tuhan untuk saling mensupport satu dengan yang lain. Kami saling bertumbuh satu dengan yang lain. Karena ini menjadi keinginan, bukan hanya keinginan kami sendiri, tapi sebetulnya menjadi keinginan bersama dari komunitas kami. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan. Jikalau ada teman-teman kami yang mulai undur dari grup, atau yang tidak lagi kemudian dan bahkan mengabaikan grup, Tuhan, bawalah ya Tuhan mereka kembali bersama-sama dengan kami kembali. Kami betul-betul merindukan teman-teman kami yang terhilang pada waktu yang dulu itu boleh kembali lagi. Kami mau menyerahkan juga jikalau di dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang nantinya akan ada diperjumpakan dengan orang-orang yang selalu memberikan nilai-nilai positif, biarlah itu juga kami rasakan ya Tuhan, dan itu menjadi berkat tersendiri bagi kami semua ya Tuhan. Kami mengalaskan semua doa-doa syafaat ini, kami juga menyerahkan untuk komunitas di mana kami berada, yaitu Gereja GKA Sion. Biarlah Tuhan yang campur tangan terus, jadikan kami berkat satu dengan yang lain di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mudah ini. Berikan juga hati bagi kami untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami menyerahkan juga untuk para gembala kami, para pemimpin kami, biarlah Tuhan yang berkati, semuanya boleh dikerjakan dengan hati yang terus takut kepada Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk kesulitan dari pandemi, biarlah Tuhan yang akan berkati juga untuk pemerintah, boleh dapat
membantu dan bahkan memulihkan ekonomi dan kesehatan dari rakyat Indonesia bangsa kami. Dan jauhkan dari bangsa kami ya Tuhan hal-hal yang jahat. Ini seru doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah tiba di penghujung dari Komsel ini. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk mengikutinya. Kita jumpa kembali di Komsel bulan yang akan datang. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.